Sudah bersalaman semuanya? Ya. Ya. Itulah saudaramu, saudara. Itulah rekan kerjamu. Ya. Jadi para wanita yang hari ini selesai meninggalkan pertemuan ini, ya, kita tidak pulang sendiri-sendiri. Kita ada satu keterikatan karena kita diikat di dalam satu komunitas. Sekalipun ini hanya khusus wanita tubuh Kristus. Kita terikat satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya, ingatlah, kalau saudara nanti meninggalkan tempat ini atau ibu-ibu meninggalkan tempat ini, ingat siapa yang disalami tadi. Ada salam satu roh. Roh kita terikat satu dengan yang lainnya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Silakan duduk. Ya. Saya hanya sharing sedikit aja. Ya. Karena rasanya merasa terhutang. Ya. Kalau saya tidak membagikan ini kepada pada para wanita yang hadir ini. Ya. Nah, kita lihat logo di sini, saudara. Ada 3 wajah, tetapi sebetulnya gambarannya hanya satu. Ini ada singa yang di tengah itu, yang di kiri itu anak domba, lalu yang di sebelahnya itu wajah manusia, itulah Yesus. Jadi di dalam kitab Wahyu ini kita membaca bersama-sama, dan saya bacakan demikian. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat yang ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta ada keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah tersembelih, bertanduk dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Haleluya. Ya. Ibu-ibu, saya ingin membagikan hal ini, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ini, Yohanes itu melihat ada 7 meterai, ada 7 kitab yang termeterai, dan itu tidak ada satu manusia pun yang bisa membukanya. Nah, sementara itu dia merasa sedih karena tidak ada satu pun, bahkan di situ ada 124 tua-tua yang sedang menyembah Tuhan di dalam roh, mereka pun tidak bisa. Tetapi pada akhirnya dia melihat satu penglihatan yang secara nyata, yaitu seekor singa. Kenapa seekor singa? Nah, ini yang nanti saya akan bagikan, saya sharingkan karena ini penting. Ini termasuk salah satu ilham yang Tuhan berikan di dalam Hikanos ini. Lalu pada waktu Yohanes menangis dan melihat, yang pertama dia lihat singa, karena Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu menangis, lihat itu ada singa dari Yehuda. 124 para penatua itu menyampaikan itu kepada Yohanes. Tetapi aneh, pada waktu Yohanes memperhatikan dan melihat yang seharusnya seekor singa, tetapi yang dia lihat apa, saudara? Anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Paskah baru saja kita lewati, dan dia sebagai anak domba yang disembelih agar kita tidak berulang-ulang menghapus dosa. Karena dengan kematiannya di atas kayu salib, dengan Yesus disembelih, dipaku di atas kayu salib, sekali untuk selamanya. Jadi kita yang sudah menerima penebusan kasih karunia dalam kelayakannya itu, kita semuanya sudah ditebus dari semua kesalahan dan dosa kita,
dan dosa kita, hati kita sudah diampuni oleh karena darah. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa itulah sebabnya Yohanes itu menangis, ya. Karena ada 7 kitab tentang akhir zaman itu. Kalau kita baca sampai Wahyu pasal 22, itu tidak bisa diungkapkan pengertiannya. Tapi mereka katakan, kamu tenang saja, karena situ ada singa dari Yehuda. Nah, singa juga berbicara tentang Yesus, singa yang dari suku Yehuda. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan inti artinya secara singkat, ya. Nah, waktu saya membaca firman ini, saya datang ke kamarnya Otis, ya, Otis Agrim, ya, sekarang sekretaris umum dari Sinode. Saya bicara dengan dia tentang kitab Wahyu ini. Lalu dia, memang saya melihat bahwa orang-orang Papua juga sangat diperhatikan oleh Tuhan. Karena seperti tadi yang kita dengar kesaksian Mami, itu terjadi tahun 72. Tahun 74 saya ke sana memfollow up, dan salah satu bapak tokoh yang sebagai pioner pembangunan tubuh Kristus di Papua, yaitu Bapak Dolvino Solosa, ya, waktu itu baru sekolah di STM kelas 3, ya, dia tinggalkan semuanya. Akhirnya saya bawa dia ke Kelawak, dan disitulah dia di training, dilatih semuanya sampai pada akhirnya diutus kembali. Kalau tidak salah tahun 78, kalau tidak salah, ya. Tapi dari situlah kita melihat pergerakan itu luar biasa. Gerakan roh itu terjadi luar biasa. Di Sorong itu banyak pembunuh, banyak penjahat, pemabuk dan sebagainya, dan mereka di jalan-jalan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya karena seorang Dolfi tidak mungkin, tapi Roh Kudus yang luar biasa itu menobatkan mereka. Sampai-sampai saya masih ingat, Kapolres itu memberikan surat penghargaan kepada persekutuan, waktu itu masih persekutuan yang ada di Sorong itu, karena melihat perobatan orang-orang yang dimenangkan karena kehadiran Yesus melalui Roh Kudusnya. Inilah marwahnya Jalan Suci, saudaraku, ya, di mana semua orang dipakai Tuhan sampai akhirnya berkembang dan terjadi di seluruh Papua. Dan hal yang mau saya sampaikan, ternyata Bapak Dolfi memang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Tapi saudara jangan cemas, jangan resah, karena Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi yang berikutnya. Ya, saya ingin katakan salah satu di antaranya. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Pada waktu itu saya bilang kepada Otis ini sesuatu aneh sekali. Karena Yohanes itu melihat sebetulnya singa yang dia lihat di situ, tetapi kenapa? Ternyata bukan singa yang dilihat yang terakhir, tapi anak domba yang kelihatannya sudah disembelih. Luar biasa, saudara. Dia langsung menjawab saya, "Papi, itu adalah DNA daripada singa itu." Kalau tahu DNA gitu, DNA-nya itu adalah Yesus sendiri. Di dalam singa itu ada DNA-nya Yesus. Itu sebenarnya gambar ini menggambarkan gambaran tentang apa yang terjadi di situ. Dan saudara tahu kenapa Tuhan menunjuk singa? Padahal yang kita tahu adalah Petrus pernah mengatakan bahwa berhati-hatilah kamu, karena iblis itu seperti singa yang mengintai, dan kalau kamu lengah kamu akan dilulurnya. Tapi ini bukan singa itu. Singa yang itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Singa kan menyatakan dirinya dengan kekuatannya itu melalui taring-taringnya yang tajam, kuku-kukunya yang tajam. Nah, singa yang digambarkan oleh Petrus itu giginya sudah dicopoti semuanya sama Tuhan Yesus.
Jadi nggak ada lagi kukunya. Dia bisa mengaum dengan suara yang keras, tetapi dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia tidak bisa mengunyah kita. Makanya di Petrus dikatakan dia bisa menelan kamu karena tidak punya gigi lagi. Makanya jangan takut dengan pekerjaan iblis, karena kalau itu berbentuk singa, itu singa yang sudah ompong. Tetapi Yesuslah singa yang dari Yehuda itu. Haleluya. Ya. Nah, kenapa saya ingin katakan kepada ibu-ibu, para wanita sekarang, kenapa singa? Singa itu adalah gambaran daripada otoritas. Ada kekuatan, ada kuasa. Nah, untuk kita sebetulnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga sudah memberikan kuasa, sudah memberikan otoritas untuk mengalahkan si jahat itu, untuk mengalahkan segala tantangan yang kita hadapi. Ingat, kalau singa itu mengaum kira-kira jarak 5-10 km, dia bisa mengaum, itu semua musuhnya itu ketakutan. Tetapi luar biasanya di sini bahwa kehidupan seekor singa itu selalu dia hidup di dalam satu keluarga, satu komunitas. Sebetulnya harimau itu lebih ganas dari singa, tetapi ternyata harimau itu hidup sendiri. Tidak pernah dia punya keluarga. Kemana-mana dia sendiri, cari pangsa sendiri, berjalan kemana sendiri. Karena memang mereka tidak punya komunitas. Sekalipun hebat, sekalipun lebih buas daripada singa, tetapi tidak ada kekuatan. Karena dikerjakan sendiri. Tetapi singa, dia punya singa betina dan ada anak-anaknya menjadi satu komunitas. Jadi kekuatannya dia itu tidak hanya kuasa otoritas yang diberi, tetapi komunitas yang ada. Sebenarnya maksudnya komunitas kehidupan bersama-sama. Nah, demikian juga kita bisa hebat seperti singa atau seperti harimau, tetapi kalau tidak hidup bersama-sama di dalam tubuh Kristus, saudara, tidak ada artinya apa. Oleh sebab itu kita yang sudah dipanggil masuk kepada bilangan bagian daripada anggota tubuh Kristus ini, jangan pernah meninggalkan tubuh Kristus. Jangan pernah keluar jalan sendiri. Jangan pernah mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Hikanos itu artinya adalah kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Jadi kemampuan kita tidak berlaku. Yang berlaku adalah otoritas kuasa daripada Roh Kudus melalui Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun sudah hebat dalam pelayanan, kalau sendiri itu tidak satu prinsip yang diajarkan kepada kita. Kenapa singa? Karena singa itu selalu bersama-sama dengan kawanannya. Dan sudah tahu ini satu rahasia yang bukan saya cocok-cocokkan dengan kondisi wanita sekarang ini. Tidak. Coba saya lihat cara berburunya singa kalau mau cari mangsa. Sudah pernah lihat cerita di Animal Planet itu kalau di TV? Selalu yang menangkap kerbau yang besar ya, dengan strategi yang begitu yang bagus ya, itu bukan raja singa, bukan singa yang ini ya, ini singa jantan yang begini, yang brewok, yang panjang gitu. Tapi perhatikan, setiap berburu selalu yang mendapatkan buruannya itu adalah singa betina. Wah, hebat ya. Di sini ada 200 singa betina. Makanya sebagai singa jantan,
Saya harus diam saja melihat. Ya, karena apa? Lihat saudara ya. Dan perhatikan penaklukan diri pada singa-singa betina ini kepada singa jantan sebagai pemimpin mereka. Ya, kalau buruan itu sudah ditangkap, sudah dikalahkan, yang dipersilakan makan duluan itu adalah tanda wanita itu orang kuat, wanita jalan itu orang hebat, ya. Tetapi tidak boleh melawan otoritas. Dia punya penaklukan diri. Dia persilakan dulu singa-singa yang jantan ini atau raja ini, atau tua-tuanya silakan duluan. Padahal yang capek bukan dia. Yang betina itu capek. Coba bayangkan ini 230 orang mungkin ya. Tinggalkan mereka di sana. Mau berangkat nunggu, mau pulang juga nunggu, serba menunggu. Sementara kita nggak tahu yang jantan itu lagi ngapain di sana. Tapi luar biasanya singa betina ini dia menunjukkan kekuatannya yang tersembunyi. Dia rela bekerja keras. Kalau bapak-bapak itu diundang di pertemuan tidak sebanyak ini. Tapi ibu-ibu nggak peduli, kasih uangmu. Belikan saya tiket. Ada otoritas, ada kuasa. Kenapa? Mereka nurut. Ya. Ini perhatikan ini ya. Tolong diperhatikan. Karena di dalam singa-singa betina itu ada kemampuan untuk melakukan yang tidak bisa dikerjakan oleh singa-singa jantan, singa laki-laki. Amin. Coba kasih tangan. Tanya, kamu singa jantan atau betina? Ya. Jadi perhatikan, selalu mereka tidak memisahkan diri dari kelompok. Mereka selalu bersama-sama dan menjaga keturunannya supaya mereka tetap menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Kalau saudara sudah ada orang-orang yang terlanjur masuk tubuh Kristus, tapi ada yang memang membuka hati dan mau ikut tubuh Kristus. Kalau saudara sudah di dalamnya, jangan pernah keluar lagi. Ya. Kalau kita sampai keluar, karena di sekitar kita ini, jangan saudara pikir bahwa semua kegiatan kita yang hebat, yang luar biasa, seperti tadi para singa-singa betina itu, dia nangkap mangsa yang besar, ya, dengan strategi, dengan cara yang di luar nalar, ya, itu bisa ditaklukkan. Tapi kita tidak boleh lengah, karena di luar itu ada yang namanya kelompok Hyena. Nah, hyena itu juga sama buasnya, tapi sifatnya sangat berbeda. Kalau singa itu punya sifat kejujuran dalam diri. Dia sangat jujur sekali. Kalau dilihat dari ekornya, kalau dia bersahabat, ya, dia akan rendahkan itu ekornya, ya, begini. Itu tandanya dia lagi tenang, tidak stres. Tapi kalau dia mulai nggak bersahabat, ini mulai ditunjukkan taringnya, bibir yang atas diangkat ke atas, bibir bawah di atas, diturunkan ke bawah, lalu yang kelihatan hanya taringnya saja. Itu jangan coba-coba mendekat. Ya, ini berbahaya sekali. Tapi dia jujur menunjukkan. Tapi kalau yang namanya hyena tadi sama sekali tidak jujur. Dia tidak mau kerja keras. Kerjanya hanya mau mengambil atau mencuri buruannya singa-singa ini. Jadi ingat saudara, di sekitar kita, selain kita adalah kawanan kelompok singa-singa yang ada, tapi
Tapi di sekitar kita ada hyena. Hyena itu tidak bisa mengaum. Dia hanya ribu saja, teriak sana, teriak sini, teriak situ. Ya. Kayak ibu-ibu yang cerewet, yang stres, teriak ini, teriak itu, hanya menyalahkan. Ya. Tapi hanya diincer, mau mencuri buruan. Begitu singa itu lengah, dia akan ambil buruan itu, bawa lari sambil teriak-teriak. Siapa di antara kita yang biasa banyak berteriak-teriak? Banyak ngomong, suaranya keras sehingga nubuat pun keras suaranya. Orang baru datang, kamu datang ke sini, kelakuanmu tidak benar dan sebagainya. Yang satu juga tidak terima. Kamu juga sama, kamu lebih jelek dari saya. Perang nubuatannya, perang karunia rohnya. Ya. Ini adalah hyena saudara. Coba ya, benar ya. Kamu tahu nggak soal si ibu itu? Apa? Ibu itu taunya ini. Kamu lihat sendiri enggak? Katanya. Nah, ibu juga itu katanya ibu yang lain. Itu hyena saudara. Nah, tubuh Kristus, kalau tubuh Kristus hyena seperti begitu. Saling menjelek, menambah cerita yang tidak benar. Jadi berhati-hati. Ingat bahwa ibu-ibu di sini, wanita di sini, kamulah singa-singa betina. Ya. Dia tidak pernah mengaum. Yang mengaum itu yang, ya saya ini kayaknya lagi mengaum ini ya sekarang. Tetapi semuanya menaklukkan diri pada singa yang sebagai pemimpin di antara komunitas itu. Jadi pesan saya sekarang, Ilham ini memang, nah ini seperti anjing saudara. Gambarnya ini adalah namanya hyena. Ibu-ibu tahu ini hyena ya. Kalau singa ya, ada yang sempat pergi ke binatang di kalau belum ingin lihat singa, minta Bu Sarli nanti antar ke sana lihat dulu singa. Coba gambarnya singa ditunjukkan. Nah inilah singa. Singa betina enggak. Nah ini yang sebelahnya ini. Nah, itu adalah singa-singa yang berburu menangkap manusia. Itu yang betina. Jadi ingat, kenapa kok jadi wanita? Wanita calon suci yang harus bekerja keras, yang harus bikin sesuatu ini. Makanya saya katakan hari pertama itu, melalui wanita ini, melalui pertemuan wanita ini, wanita harus berperan. Peran yang ada di dalam memberitakan kabar baik tentang Ikanos ini. Karena wanita-wanita ini lebih berat, seperti Esther. Saya yakin begitu ibu-ibu akan kembali ke tempat masing-masing, akan terjadi banyak perubahan. Tapi tidak usah mengatakan kepada bapak, saya ini singa betina, kamu jangan macam-macam ya. Saya sudah ada cakar sekarang. Jangan bapak-bapaknya dicakari, kalau kakaknya dicakari saudaraku ya. Tapi tunjukkan bahwa wewenang kuasa daripada Yesus itu telah merubah kita. Sehingga kita perlu membawa mereka kepada jalur kebenaran ini. Yang terutama adalah kembali kepada marwahnya jalan suci. Jadi ibu-ibu yang wanita-wanita yang masih suka bercerita sana sini, kadang-kadang sambil cari kutu, cerita ini cerita itu ya, nganggur ya, cerita yang belum pernah tahu hal yang sebenarnya, lalu mulai menjelekkan satu dengan yang lain ya. Itu mulai hari ini pulang dari tempat ini, tinggalkan aja di sini biar diurus sama Ibu Sarlen sendirian. Tinggalkan semuanya ya.
ulang kita sebagai singa-singa ya, yang dipakai Tuhan dengan kekuatannya untuk menggaungkan Hikanos, jalan suci harus kembali kepada Marwa. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, karena kebetulan banyak wanita yang dari Papua yang datang ya. Saya lihat Papua itu bisa seperti itu, bukan karena manusia, bukan karena saya juga pernah ke sana, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Lihat ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, yang supernatural itu terjadi. Itu karena Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa bekerja. Sehingga dengan demikian kita harus kembali ya, supaya itu ada di antara kita. Itu yang menyebabkan kekhawatiran saya pada waktu itu, kalau sampai pagi ini biasa. Kalau tidak salah dari data 15.000 anggota jemaat yang ada di Papua. Tapi ini harus Roh Kudus terus dipertahankan dan bekerja ya. Yesuslah yang ditinggikan di sana. Roh Kuduslah yang bekerja secara luar biasa. Dan itu tidak boleh hilang. Karena kalau tidak nanti akan menjadi gereja tradisi. Menjadi gereja yang biasa-biasa. Doakan orang sakit, sembuh malah mati. Melakukan ini malah tidak terjadi. Tapi Hikanos ya, apa yang kita katakan itu adalah merupakan pelayanan kehidupan. Saat ini kamu sembuh, kamu sembuh. Saat ini kamu dibebaskan oleh Tuhan, kamu dibebaskan. Karena perkataan ini mengandung kuasa. Jadi katakan hal-hal yang Roh Kudus katakan dalam hidup para wanita yang ada. Saya rasa itu saya menyampaikan ini sehingga sharing saya ini bisa selesai. Jadi kalau saya pakai baju batik gambar singa ini bukan mau menerkam singa-singa batik. Saya ingin akhiri dengan satu kesaksian. Dari tahun 71 kami ini kan sudah mempersiapkan banyak hamba Tuhan. Pada akhirnya mereka berkeluarga, bahkan juga dengan hamba Tuhan yang kita latih. Tapi di akhir daripada perjalanan yang mereka hadap, banyak dari mereka itu yang mengundurkan diri. Maka mereka membuat sesuatu yang mereka anggap beban. Ya itu sih nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi yang luar biasa, murid-murid wanita, singa-singa betina ini, itu berhasil membuat singa-singa jantan itu tunduk. Mereka punya keputusan begini, kalau kamu mau tinggalkan jalan suci, kamu silakan pergi. Bahkan sudah ada yang tanda tangan pernyataan untuk bergabung dengan salah satu komunitas yang lain atau organisasi. Kamu silakan pergi, tapi saya dengan anak-anak saya, dengan singa yang masih kecil-kecil ini, kami mau tetap di sini. Luar biasa saudara. Akhirnya suaminya gak jadi pergi sampai hari ini. Nah itu ada berapa orang? Itu suaminya saya katakan, wanita yang di sini adalah singa-singa yang punya komitmen, punya kesetiaan kepada Yesus sebagai singa yang dari Yehuda. Dan saya percaya karakter itu Tuhan berikan kepada kita agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya rasa itu ya. Tapi sebelumnya saya akan berdoa sebentar. Bersama saya mungkin nanti yang lain-lain akan menyampaikan sebagai satu kesaksian atau apa saja. Ya. Karena ini hari yang terakhir. Ya. Saya juga tidak menyadari. Tadinya hari pertama selesai itu pikiran saya kita tinggalkan aja, kembali pulang. Tapi saya tidak sampai hati begini. Singa-singa betina itu. Biarpun tidak hadir langsung, tetapi saya selalu mengawasi, mendukung, membackup agar pertemuan ini benar-benar
berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, coba semuanya mengangkat tangan. Tangan kanan diangkat ke atas, lalu taruh tangan kiri saudara dada. Katakan, Tuhan, Engkau sudah memilih saya, dan saya tidak akan berubah. Sifat singa itu, yaitu Yesus sendiri, di mana DNA Yesus sebagai anak domba yang sudah disembelih, artinya mau berkorban, mau mengorbankan kehidupan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Saya bersedia. Saya akan tetap tinggal di dalam tubuh Kristus. Saya tidak akan tinggalkan komunitas ini, karena Tuhan sudah memanggil saya. Kalau hari ini saya tinggalkan tempat ini, saya akan melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan selama berapa hari. Oh, lama karena lamaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, turunkanlah kesetiaan, komitmen yang tidak berubah melalui para ibu-ibu, para wanita yang sudah hadir dalam. Saya percaya mereka akan menjadi tenaga-tenaga yang besar, karena mereka adalah bagian daripada rencana yang besar bagi Tuhan Yesus di dalam tubuh Kristus. Dan saya percaya dengan 200 orang lebih, Marwah GBI Jalan Suci akan dibawa kembali dengan kuasa. Hanya ini yang kami rindukan akan terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Kau sudah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara boleh bangkit berdiri dan berikan salam lagi satu dan yang lain. Katakan, kamulah singa. Ya.